Akar adventif ialah akar yang pada umumnya dapat ditemukan di atas permukaan tanah. Akar ini adalah modifikasi dalam struktur tumbuhan dalam menanggapi stimulus atau faktor eksternal. Selain itu, akar adventif dapat membantu tumbuhan berkembang biak secara aseksual dan vegetatif. Pada umumnya, akar adventif tumbuh dari jaringan akar lain sehingga menimbulkan adanya jaringan akar lain. Namun ada beberapa keadaan khusus tertentu di mana akar dikembangkan dari jaringan non-akar seperti batang, cabang, bahkan akar yang lebih tua. Pneumatophora atau akar nafas adalah bagian cabang-cabang akar pohon yang tumbuh keluar dari batang bagian bawah atau tegak lurus mencuat ke atas. Sebagian terlihat menyembul keluar dan sebagian lagi tumbuh di dalam tanah. Akar ini memiliki banyak pori-pori besar atau celah yang disebut pneumatoda. Untuk keluar masuknya udara, bagian akar yang menyembul keluar merupakan tempat masuknya udara melalui celah-celah permukaan akar. Akar nafas terdapat pada tumbuhan dengan jenis tanah yang sangat kekurangan oksigen atau banyak dijumpai pada jenis pohon yang tumbuh di permukaan air. Yang pertama, pidada putih, Soneratia alba. Pohon yang selalu hijau, gundul, bertajuk melebar, tinggi 3-15 meter, kulit batang berwarna krem hingga coklat dengan retak-retak halus mendatar, akar napas tebal, muncul beberapa kerucut-kerucut runcing agak tebal hingga 25 cm tingginya, adalah sejenis pohon penyusun hutan bakau. Pohon berbatang besar ini sering didapati di bagian hutan yang dasarnya berbatu karang atau berpasir, langsung berhadapan dengan laut terbuka. Nama prepat juga sering dipakai untuk pohon lain yang agak serupa yang dikenal sebagai pidada. Berikutnya, pidada merah, Soneratia caseolaris. Pohon berukuran kecil hingga sedang, tinggi hingga 15 meter dan jarang-jarang mencapai 20 meter. Tajuk renggang dan ranting-ranting menggantung di ujung, serta dengan banyak akar napas yang besar muncul vertikal di sekeliling batangnya. Kadang-kadang hingga beberapa meter jauhnya dari batang. Adalah jenis pohon penghuni rawa-rawa tepi sungai dan hutan bakau yang termasuk ke dalam suku Literaceae. Pandan tikar, Pandanus tectorius. Tinggi rata-rata pohon pandan tikar bisa mencapai 10 meter. Ketika ukurannya mencapai 4 meter, batangnya tumbuh tunggal, setelah itu tumbuh cabang-cabang. Tanaman ini dapat tumbuh baik dengan intensitas cahaya matahari penuh di tanah gambut, tanah berkapur, tanah pesisir dengan kadar garam tinggi, serta tahan terhadap hembusan angin kencang. Api-api Avicennia. Api-api adalah nama sekelompok tumbuhan dari marga Avicennia, suku Acanthaceae. Api-api biasa tumbuh di tepi atau dekat laut sebagai bagian dari komunitas hutan bakau. Sebagai warga komunitas mangrove, api-api memiliki beberapa ciri-ciri yang merupakan bagian dari adaptasi pada lingkungan berlumpur dan beragam. Salah satunya, akar napas serupa paku yang panjang dan rapat muncul ke atas lumpur sekeliling pangkal batangnya. Api-api putih, Avicennia marina. Belukar atau pohon yang tumbuh tegak atau menyebar, ketinggian pohon mencapai 30 meter, memiliki sistem perakaran horizontal yang rumit dan berbentuk pensil atau berbentuk asparagus. Akar nafas tegak dengan sejumlah lentisel, akarnya sering dilaporkan membantu pengikatan sedimen dan mempercepat proses pembentukan tanah timbul. Jenis ini juga dapat bergerombol membentuk suatu kelompok pada habitat tertentu. Merupakan tumbuhan pionir pada lahan pantai yang terlindung, memiliki kemampuan menempati dan tumbuh pada berbagai habitat pasang surut, bahkan di tempat asin sekalipun. Dengan genus Rhizopora ada 5 spesies: Rhizopora apiculata, Rhizopora mangle, Rhizopora muncronata, Rhizopora racemosa, Rhizopora stylosa. Pohon bakau adalah jenis tanaman mangrove tropis dari genus Rhizopora. Di hutan mangrove, bakau biasanya tumbuh di bagian paling depan yang berhadapan dengan laut. Memiliki akar tunjang yang tumbuh menyembul dari batang bawah. Akar tersebut berfungsi untuk memperkokoh cengkraman pohon agar tidak rebah. Selain itu berfungsi juga sebagai alat pernapasan. Pohon bakau bisa tumbuh di lingkungan dengan kadar garam tinggi, terendam air, tanah berpasir, dan sedimen lumpur. Akar bakau memiliki kelenjar khusus yang bisa menyaring garam dari air laut. Sebagian garam juga dibuang melalui daun-daun tua yang digugurkan. Daun pohon bakau memiliki lapisan kutikula yang tebal untuk mengurangi penguapan. Akar papan atau akar banir.
Banyak hal yang bisa dipelajari dari hutan hujan tropis. Pohon di hutan hujan tropis umumnya memiliki akar banir. Banir menjadi salah satu misteri tersendiri dalam kajian hutan hujan. Kajian tentang akar banir belum banyak dilakukan. Selama ini kita menduga bahwa akar banir merupakan adaptasi pohon untuk menopang batang agar dapat berdiri tegak. Namun demikian tidak semua pohon tinggi memiliki banir. Demikian pula pohon yang berada di lereng-lereng bukit. Tidak semua pohon tersebut memiliki akar banir. Pendapat yang mungkin cocok adalah bahwa banir lebih merupakan karakter dari suatu pohon tertentu. Pendapat ini lebih mengarah kepada sifat genetis sebuah pohon. Pendapat bahwa banir bertujuan untuk memperkokoh pohon mungkin ada benarnya. Akar banir membentuk papan yang memperkokoh pohon berdiri. Akar banir dapat menopang batang pohon yang sangat tinggi. Dan ada jenis merbau, Insia palemanica, dan Insia bijuga. Dan ada pohon kenari, Canarium ovatum, dan Canarium vulgare Lend. Dari genus Compassia ada pohon kanopi, Compassia excels, dan pohon kempas, Compassia malsenesis. Yang berikutnya adalah beberapa jenis tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di akar, antara lain yang ke-1, ketela pohon atau ubi kayu dengan nama latin yaitu Manihot esculenta. Yang kedua, wortel dengan nama latinnya yaitu Daucus carota. Yang ketiga, lobak dengan nama latinnya yaitu Rapanus sativus. Yang keempat, bengkoang dengan nama latinnya Pachyrhizos erosus. Yang kelima yaitu kunyit dengan nama latinnya Curcuma longa. Yang keenam, lengkuas dengan nama latin Alpinia galanga. Yang ketujuh, temulawak dengan nama latinnya Curcuma santorisa. Yang ke-8, jahe dengan nama latinnya Zingiber officinale. Yang ke-9 yaitu sawi hijau dengan nama latinnya yaitu Brassica sinensis var parasinensis. Dan yang 10 dan yang terakhir yaitu kubis, Brassica oleracea var capitata. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang namanya haustorium. Haustorium adalah alat yang digunakan untuk menyerap zat hara yang terdapat pada jamur parasit. Pada umumnya, bentuk haustorium seperti miselium atau akar serabut. Berikut beberapa contoh tumbuhan yang memiliki haustorium. Yang pertama ada benalu atau Lauranthus spesies. Selanjutnya tali putri atau Casita filiformis, endak-endak cacing atau Cuscuta, cendana atau Santalum album, sapu terbang Mesir atau Orobanchi aegypta, Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi, jamur kuping atau Auricula fulveraceae, jamur merang atau Fufariella volvaceae, jamur maitake atau Grifola frondosa, dan yang terakhir jamur kancing atau Agaricus brusneaceus. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.